hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian fikih faraid yang sudah kita mulai beberapa pertemuan sebelumnya. Pada pagi hari ini kita mulai dengan pembahasan tarikatul mayyit, harta peninggalan mayit. Maka ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya yang sudah harus terdefinisikan dengan baik, yang sudah definitif mana punya mayit, mana punya yang masih hidup, maka kemudian harta itu menjadi harta peninggalan sebelum menjadi harta warisan. Jadi ada namanya tirkah, harta peninggalan. Harta peninggalan ini pertama-tama digunakan untuk mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah. Dari mulai pembelian kain kafan, pembelian sabun-sabun untuk memandikannya, mungkin sewa ambulan, mungkin beli tanah kuburan. Maka yang dijadikan untuk membeli itu semuanya, pengadaan itu semuanya adalah kalau tidak ada pemasukan yang lainnya, atau ada orang yang menanggungnya, atau ada orang yang memberikannya, maka diambilkan dari harta peninggalan. Namun sekarang banyak lembaga-lembaga yang sering mengcover kebutuhan-kebutuhan jenazah. Berarti tidak harus diambilkan dari harta peninggalan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Apalagi si mayit ini sempat sakit di rumah sakit, tentu hutangnya banyak untuk membayar biaya rumah sakit. Maka itu bagian dari hutang si mayit. Kalau tidak ada yang membayarkannya, tidak ada yang mengcovernya, karena banyak asuransi yang mengcover orang yang meninggal dunia, maka itu menjadi tanggungan si mayit. Tidak ada yang menanggung, anak-anaknya tidak ada yang menanggung biaya rumah sakitnya, maka diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Jadi kalau ada orang tua yang sakit, sementara dia masih punya rumah, masih punya tanah, masih punya mobil, jangan sungkan-sungkan untuk dibawa ke rumah sakit walaupun dia nggak punya speser uang sedikit pun, karena nanti bisa dipotong dari harta peninggalannya. Kadang-kala seorang anak malas untuk membawa orang tuanya ke rumah sakit saat dia sakit, takut kalau nggak ada biayanya. Padahal orang ini punya rumah, rumah itu hartanya. Nanti kalau dia rumah sakit, dia menggunakan harta yang sangat banyak, bisa diambilkan dari rumah yang dia miliki, bisa diambilkan dari mobil yang dia punya, walaupun dia nggak punya uang sepeser pun. Jadi itu adalah harta, masih menjadi harta miliknya yang bisa digunakan untuk berobat. Maka orang tua yang faham biasanya, nak, kalau kamu tidak bisa mengobatiku karena keterbatasanmu, walaupun mengobati orang tua juga bagian dari kewajiban seorang anak yang mampu, maka orang tua yang faham, maka dia akan mengatakan, obati saya, nanti kalau butuh duit banyak, maka silahkan diambil dari harta yang saya punya. Kalau saya meninggal dunia, maka ambilkan dari rumah yang saya miliki, sehingga dipotong terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutangnya itu. Ada yang nalangi, misalnya tetangganya, saudara jauhnya, mungkin juga bisa jadi anaknya yang menalangi, boleh, Maka menjadi hutang. Nah, hutang ini harus dibayarkan,
agar dia tidak punya tanggungan nanti di akhirat. Karena yang memperlambat perjalanan si mayit nanti di akhirat adalah ketika masih ada hutang-hutang yang belum terbayarkan. Oleh karenanya seringkali ya pengurus masjid ketika akan mensolatkan jenazah maka kemudian ditanya terlebih dahulu, barang siapa yang masih punya hubungan ya hutang piutang, masih ada ikatan hutang piutang, maka silakan menghubungi ahli waris misalnya. Pengumuman semacam ini memang tidak ada atharnya, ya tidak ada hadisnya, ya kan. Tetapi dari perjalanan hadis-hadis yang ada yang sampai kepada kita bahwa ternyata orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang tetapi belum terbayarkan maka menjadi masalah. Maka perlu dilakukan, ya kan, lakukan seremonial. Nah, seremonial ini yang saya katakan tidak ada hadisnya. Tetapi kita harus menyelesaikan hutang itu. Maka kalau hutang itu ada yang menanggung, seperti yang terjadi di zaman Nabi, ada orang yang punya hutang meninggal dunia, Rasulullah tidak mau mensolatkannya. Maka ada orang lain yang kemudian menanggung, maka bebaslah hutang orang tersebut. Saya ya Rasulullah yang akan menanggung hutangnya. Dia bukan ahli warisnya, dia bukan termasuk keluarganya, tapi ada orang yang ingin menanggung hutang orang yang meninggal dunia, dan memang orang yang berhutang tentu adalah bagian dari ya asnafuz zakah, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, sehingga bisa diambilkan dari zakat hartanya. Membayarkan hutang orang lain diambilkan dari zakat kita itu diperbolehkan. Maka kalau ada orang yang berhutang dengan kita kemudian dia tidak bisa membayar, maka kita bisa bebaskan dia, udah nggak usah bayar. Kenapa? Karena itu diambilkan dari harta zakatnya, sehingga zakatnya dipotong. Kalau seandainya orang itu berhutang 1 juta, sementara zakat yang kita keluarkan 2 juta dalam 1 tahun, maka kita cukup membayarkan zakat kita 1 juta saja. 1 jutanya sudah kita berikan terlebih dahulu dengan membebaskan si penghutang itu dari hutangnya. Ya, jadi dari hadis Nabi menunjukkan bahwa orang yang berhutang sementara dia meninggal dunia belum dibayarkan, maka Rasulullah tidak memensolatkannya, dan itu menjadi pertanda bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen. Maka kalau tidak ada yang menanggungnya, tidak ada yang membayarkannya, maka diambilkan dari harta peninggalan yang dia punya, baik hutang kepada lembaga seperti tadi rumah sakit, mungkin juga sekolah, anaknya sekolah belum bayar SPP, ya kan? Mungkin juga hutang kepada toko sebelah, ya. Mungkin juga ya kasbon yang dia dapatkan dari tempat kerjanya, perusahaannya, itu adalah diambilkan dari harta peninggalannya. Nah, hutang ini terbagi menjadi 2. Ada hutang kepada manusia yang sudah kita bahas tadi, ada hutang kepada Allah. Ada hutang kepada Allah. Dan kata Rasulullah, fadainullahi ahaqqu an yuqdo. Dan hutang kepada Allah itu juga berhak untuk dibayarkan. Jadi kalau ada transaksi kita dengan Allah bersifat hartawi yang belum tertunaikan, maka kita keluarkan dari harta peninggalan tersebut. Seperti misalnya orang yang punya tanggungan puasa Ramadan kemarin, karena dia sakit maka dia tidak bisa melakukan pembayaran puasanya, maka dibayarkan fidyahnya. Fidyah itu adalah hutang kita sebagai seorang hamba kepada Allah yang bersifat hartawi, ya. Maka dikeluarkan dari harta peninggalan. Harta yang kita zakatkan, harta yang belum kita zakatkan, padahal sudah tiba titi mangsa mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan
dari harta peninggalan, karena itu hutang kepada Allah. Termasuk hutang ibadah haji. Kalau kita sudah membayar ONH, kemudian karena menunggu waktu yang sangat lama seperti ini meninggal dunia, dan tidak mustahil sudah banyak orang-orang yang sudah membayar ONH dan meninggal dunia di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya kan? Banyak yang mereka kemudian meninggal dunia belum sempat melaksanakan ibadah haji, sementara dia sudah tercatat sebagai jamaah haji. Maka harus dikeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara dibadalkan. Dan hadis yang tadi saya bacakan ya adalah hadis yang berkaitan dengan ibadah haji. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah punya kewajiban haji tapi belum sempat untuk melaksanakan. Apakah aku harus melaksanakan ibadah haji pengganti untuk ibu saya?" Maka kata Rasulullah, "Na'am, iya. Karena hutang kepada Allah itu jauh lebih berhak untuk dibayarkan." Kata Rasulullah, "Andaikan ibu kamu punya hutang kepada manusia, apakah kamu akan membayarkannya?" "Na'am ya Rasulullah, akan aku bayar." Begitu pula hutang kepada Allah, maka harus dibayarkan. Jadi hutang kepada Allah ini juga harus dibayarkan. Maka seorang ahli waris, seorang anak harus tahu berapa hari orang tuanya tidak berpuasa. Apakah dia sudah tercatat sebagai jamaah haji ataukah tidak? Atau hutang-hutang Allah, hutang-hutang kepada Allah yang lainnya, ya, seperti kafaroh misalnya, kafaroh sumpah, ya kan, kafaroh apa ya, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, misalnya kafaroh ketika dia ada haji yang dulu haji misalnya dia belum membayarkan kafarohnya karena dia meninggalkan satu rukun dan lain sebagainya, ya satu kewajiban, bukan rukun. Kalau rukun nggak sah, ya wajib yang lainnya yang belum terbayarkan, maka ada kafarohnya, ya. Kafaroh sumpah terutama yang sering kita lakukan, ya. Nah itu juga hutang kepada Allah, ya. Jadi semua hutang-hutang kepada Allah termasuk nadar itu juga hutang kepada Allah, ya. Kalau saya naik pangkat, maka saya akan memberikan makan 100 orang miskin misalnya, maka di situ ada nazar yang belum tertunaikan, maka ditunaikan hutang kepada Allah itu. Maka menjadi ada satu persoalan bahwa mana yang kemudian didahulukan. Kalau seandainya harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar semua hutangnya, hartanya tidak banyak sementara hutangnya banyak, ada hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah, hartanya tidak mencukupi untuk membayar semuanya, mana yang didahulukan? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hutang kepada Allah lebih didahulukan daripada hutang kepada manusia. Kalau seandainya hartanya sudah habis untuk membayar hutang kepada Allah, maka dia tidak lagi bisa membayar hutangnya kepada manusia, didahulukan, diprioritaskan, ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang sebaliknya, hutang kepada manusia lebih didahulukan daripada hutang kepada Allah. Kalau pendapat yang pertama tadi dalilnya adalah hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Kalau dalil yang kedua yang mengatakan bahwa hutang kepada manusia lebih didahulukan daripada hutang kepada Allah, dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan seseorang yang meninggal dunia karena punya hutang, maka yang ditanya oleh Rasulullah adalah hutangnya kepada manusia, bukan hutangnya kepada Allah. Sehingga ketika yang ditanyakan oleh Rasulullah adalah hutang kepada manusia, maka itu menunjukkan bahwa hutang kepada manusia itu jauh lebih penting daripada hutang kepada
kepada Allah. Dalil yang kedua adalah bahwa hutang kepada manusia bunya alal musyahati, sementara hutang kepada Allah bunya alal musamahati. Hutang kepada manusia itu tidak akan terbayarkan kecuali, tidak akan terlunaskan kecuali dibayar. Seseorang tidak akan terbebas dari hutangnya kalau dia tidak bayar atau diputihkan, namanya istibra. Ya. Kalau diputihkan berarti sudah lepas dari hutang, atau ada orang lain yang menanggung. Tapi kalau hutang kepada Allah itu bunya alal musamahah. Hutang kepada Allah itu seringkali didasarkan pada toleransi. Artinya hutang-hutang kepada Allah itu ya bisa diampuni oleh Allah dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya ataupun yang lain-lainnya. Misalnya ketika ada orang meninggal dunia, kita doakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Berarti hutangnya kepada Allah yang berakibat pada dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ya kita nggak bisa memastikan, ini spekulasi, bisa jadi diampuni oleh Allah. Bunya alal musamahati. Betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah tapi kemudian ditoleransi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Sementara dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang itu belum meminta maaf atau minta dibebaskan kepada orang yang bersangkutan. Ada orang yang pernah menganiaya orang lain, mendolimi orang lain. Kalau orang itu belum memaafkannya, maka dosa itu belum selesai, masih terikat di situ. Makanya para ulama mengatakan syarat yang keempat bagi orang yang bertaubat adalah kalau dia meminta maaf kepada orang yang pernah dianiaya. Nah, kalau mendolimi 1-2 orang kita bisa minta maaf kepada orang yang dituju. Ya. Bahkan setiap tahun kita meminta maaf ketika Lebaran. Tapi kalau yang dianiaya itu satu negara misalnya, karena dia korupsi dan lain sebagainya. Yang dianiaya adalah satu kampung karena dia lurah atau kepala desa, satu RT karena dia menjadi RT, maka minta maafnya ya kepada halayak. Supaya apa? Supaya dia kemudian ya diampuni oleh Allah, karena syarat yang keempat adalah ia sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Ini pendapat yang kedua. Hutang kepada Allah didasarkan kepada toleransi. Pendapat yang ketiga adalah disesuaikan dengan persentase masing-masing. Jadi misalnya kita hitung gampangnya lah, hutang kepada manusia 1 juta, hutang kepada Allah 1 juta. Uangnya yang dimiliki cuma 1 juta. Berarti total hutangnya 2 juta. 50% hutang kepada manusia, 50% hutang kepada Allah. Uangnya cuma ada 1 juta. Maka kemudian uang 1 juta ini dibagi 2, 500.000 untuk membayar hutang kepada manusia, 500.000 lagi dipakai untuk membayar hutang kepada Allah. Ini kalau seandainya tidak ada yang menanggung hutang tersebut. Nah, yang kemudian terlewatkan dari pemikiran kita adalah bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang kemudian kita tinggalkan begitu saja, padahal ada orang-orang yang mampu di sekitarnya yang bisa membayari hutangnya, baik secara personal ataupun kelembagaan. Karena kita ingin menolong dia agar di akhirat nanti dia baik-baik saja, apalagi dia misalnya aktivis masjid. Maka masjid bisa membayarkan hutang si mayit karena dia termasuk asnafuz zakah. Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah gharimin, orang yang punya hutang. Bisa dibayar hutangnya dari zakat yang diperoleh ya oleh lembaga-lembaga sosial. Apalagi kita sebagai tetangganya kita tahu, apalagi kita sering dibantu sama dia,
maka kita bisa keluarkan zakat kita untuk membayarkan hutangnya, agar apa? Dia di akhirat ya aman-aman saja, tidak bermasalah dengan hutang-hutangnya. Ini level yang kedua, harta peninggalan digunakan untuk membayarkan hutang-hutang. Nah, sisanya jika masih ada, ya kan? Jika masih ada harta sisa setelah lunas semua hutangnya, setelah selesai jenazahnya dikubur, ya, dimakamkan, maka kemudian masuk kepada level yang terakhir, ya, yaitu wasiat dan waris. Wasiat ini tidak bisa berdiri sendiri karena wasiat ini ada batasannya. Batasannya adalah maksimal 1/3 dari harta yang akan diwaris. Jadi setelah dikeluarkan semuanya, maka kalau seandainya wasiatnya ada wasiat, misalnya ada wasiat orang tua, ya, kemudian harus dibayarkan, maka dilihat berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya melebihi 1/3, maka harus dipangkas, cukup dengan 1/3 saja. Tapi kalau kurang dari 1/3, maka silahkan ditunaikan secara keseluruhan. Misalnya harta yang tersisa setelah dibayarkan hutangnya masih ada misalnya 10 juta, sementara dia punya wasiatnya cuma 2 juta, maka silahkan ditunaikan. Tapi kalau wasiatnya sampai 4 juta, wasiatnya sampai 5 juta, maka dibatasi 1/3 saja, yaitu 3.333.000, 1/3-nya. Karena Rasulullah tidak mengizinkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika akan mewasiatkan hartanya lebih dari 1/3. Tidak diizinkannya oleh Rasulullah menunjukkan itu sebuah larangan, ya, diperbolehkan. Maka kita harus paham di sini, ya kan? Jangan sampai berwasiat lebih dari 1/3 karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika sakit parah, beliau datang kepada Rasulullah, kemudian ingin berwasiat, ya Rasulullah, aku mau wasiatkan semua hartaku sehingga aku meninggal dunia nanti nggak punya harta sama sekali. Kata Rasulullah, jangan diwasiatkan semuanya. Kamu punya ahli waris itu tidak hanya anak-anak kamu, ya kan, walaupun beliau punya anak juga kan, namanya Sulaiman kan, makanya dijuluki dengan Abu Sulaiman. Kamu punya saudara, ya kan, kamu punya istri. Kalau kamu wasiatkan semuanya, bagaimana peninggalan buat mereka? Ya udah ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya. Kata Rasulullah, jangan setengah, katanya. Setengah aja dilarang. Lalu Sa'ad mengatakan, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian membolehkan, ya sudah 1/3, walaupun 1/3 itu sudah banyak. Wa thulutsu katsirun, 1/3 itu sudah banyak. Maka para ulama kemudian menyatakan, ya, 1/3 adalah batas maksimal kita berwasiat, ya, 1/3 dari harta warisan kita. Kenapa pintu wasiat ini diperlukan? Di dalam Al-Quran kan Allah juga mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha au dainin, bahwa warisan itu dikeluarkan setelah didahului dengan pengeluaran wasiat dan hutang. Para ulama tafsir mengatakan kata wasiat lebih didahulukan daripada hutang, padahal tadi levelnya hutang dulu baru wasiat. Kenapa Allah nggak mengatakan mim ba'di dainin aw wasiyatin? Tapi kemudian di Qur'annya wasiat dulu baru kemudian hutang, tapi realisasinya hutang dulu baru wasiat. Kata para ulama tafsir mengatakan bahwa kalau hutang itu ada keterikatan dengan pihak lain yang akan menuntut, ya kan? Sehingga otomatis dia, ya, pasti akan mau mengeluarkannya, ya kan? Tapi kalau wasiat ini adalah murni pemberian dari si mayit, murni pemberian dari si mayit, sehingga kadangkala ahli waris enggan untuk mengeluarkannya, malas untuk mengeluarkannya karena akan mengurangi jatahnya. Maka dalam rangka untuk memberikan perhatian
agar ahli waris itu memperhatikan masalah wasiat, maka didahulukan kata wasiat itu daripada hutang. Ya. Nah, kenapa wasiat ini dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus ada wasiat? Ini penting bagi kita, ya kan? Supaya tidak ribut di kemudian hari, karena gara-gara tidak ada wasiat kemudian kadang-kala ribut, ya kan? Jadi wasiat kadang-kala diperlukan. Wasiat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita punya wewenang untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang nantinya dia tidak akan mendapatkan warisan. Imma dia karena terhalang dari warisan, atau karena dia memang bukan ahli waris. Yang menjadi banyak persoalan adalah ketika ada yang meninggal dunia, dia punya cucu, sementara selain cucu dia masih punya anak, dan anak ini bisa menghalangi si cucu dari mendapatkan warisan, sementara si cucu ini orang tuanya sudah meninggal dunia, maka cucu ini tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang oleh anaknya si mayit. Sehingga si kakek ini bisa memberikan harta kepada si cucu yang nantinya tidak mendapatkan warisan ini melalui pintu wasiat. Sebagai contoh misalnya, saya adalah mayitnya, saya punya anak 2 anak laki-laki, saya punya anak 2 laki-laki. Tapi anak laki-laki saya yang pertama meninggal dunia sebelum saya meninggal dunia misalnya tahun 2010, misalnya anak saya meninggal dunia tahun 2009, yang laki-laki anak yang pertama. Anak laki-laki saya yang meninggal dunia tahun 2009 ini dia sudah punya anak, sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, sehingga saya sudah punya cucu dari anak yang pertama. Jadi si A misalnya, ini anak laki-laki saya, anak laki-laki yang kedua B. Si A meninggal dunia terlebih dahulu daripada saya, dia meninggal 2009, saya 2010 misalnya. Maka yang berhak mendapatkan warisan saya adalah anak laki-laki saya, yang si B ini. Si A yang sudah meninggal dunia duluan itu tidak mendapatkan warisan karena sudah tidak ada. Orang yang sudah meninggal dunia kan tidak boleh punya harta, nggak boleh diberikan harta warisan. Sama dengan kalau saya meninggal dunia, bapak saya sudah meninggal dunia, mosok bapak saya mau saya kasih warisan, ya kan? Karena bapak udah meninggal dunia. Saya punya anak perempuan yang sudah meninggal dunia, mosok mau saya kasih warisan kan nggak perlu gitu. Maka anak laki-laki si A ini tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah meninggal dunia. Sementara si cucu walaupun dia menjadi ahli waris, tetapi dia terhalang warisannya oleh si B, anak saya yang laki-laki. Ini harus kita tahu, sehingga ketika masih hidup kita bisa memberikan cucu kita yang tidak akan mendapatkan warisan nantinya itu dari apa? Dari wasiat. Ya ini, karena ini banyak pertanyaan, ya kan? Kenapa demikian? Kenapa terjadi permasalahan ini? Karena fikih nafkah tidak berjalan. Kalau fikih nafkah ini berjalan, maka orang tidak akan merasa heran kalau kemudian anak tersebut atau si cucu tadi tidak mendapatkan warisan. Jadi ketika si A anak saya meninggal dunia, yang selama ini si A menafkahi cucu saya tadi, ketika si A meninggal dunia tahun 2009, pertanyaannya anak-anaknya, cucu-cucu saya itu siapa yang memberikan nafkah? Saya, bapaknya, kakeknya. Jadi selama 1 tahun 2009 sampai 2010 saya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada cucu saya tadi. Artinya cucu itu sudah mendapatkan harta dari saya sebelum saya meninggal dunia, dan dia juga sudah mendapatkan warisan dari si A anak saya tadi ketika si A meninggal dunia. Sehingga dalam 1 tahun itu kalau seandainya saya pemilik harta ingin memberikan harta kepada cucu saya, itu sudah dari dulu kasih. Wah, ini nanti saya meninggal dunia nggak dapat warisan, nggak usah pakai wasiat lah, hibah saja boleh, ya kan? Ketika saya tidak memberikan harta kepadanya, saya yang punya harta saja tidak mau memberikan harta kepadanya,
Kenapa ketika saya meninggal dunia seakan-akan dia kemudian berhak mendapatkan harta warisan tersebut, ya kan? Sehingga itu berlangsung ketika fikih nafkah berjalan. Dan ketika saya meninggal dunia, siapa yang memberikan nafkah cucu saya tadi? Yang wajib memberikan nafkah cucu saya beralih kepada anak laki-laki saya yang masih hidup tadi, si B tadi. Makanya dia mendapatkan warisan yang banyak. Kenapa? Karena dia yang akan menanggung nafkah cucu saya tadi. Seperti Abdul Muttalib ketika meninggal dunia, maka yang berkewajiban melanjutkan kafalah, ya kan, melanjutkan hadanah kepada Rasulullah SAW adalah Abu Thalib, anaknya Abdul Muttalib. Rasulullah nggak dapat harta sedikit pun ketika Abdul Muttalib meninggal dunia. Karena apa? Terhalang oleh anak-anaknya Abdul Muttalib. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu yang menghalangi Rasulullah dari warisan. Rasulullah sudah mendapatkan warisan dari ayahnya, yaitu Abdullah. Mendapatkan beberapa ekor unta, mendapatkan budak Ummu Aiman dan beberapa uang. Dan kemudian mendapatkan hak nafkah dari saya dari Abdul Muttalib, ya. Tadi saya contohnya. Abdul Muttalib selama kurang lebih ya berapa tahun? 8 tahun. Ya kan? Karena yang membiayai Rasulullah ketika berada di Bani Sa'ad itu sebenarnya adalah Abdul Muttalib, ya kan. Walaupun tidak sepenuhnya, ya kan, karena Abdul Muttalib juga bukan orang kaya. Ketika Aminah meninggal dunia pun juga kemudian beralih hadonahnya kepada Abdul Muttalib. Nah, ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, dikasih makan oleh Abu Thalib, dikasih tempat oleh Abu Thalib, bahkan dilatih kerja oleh Abu Thalib. Jadi ini yang seringkali tidak berjalan, fikih nafkah. Sehingga kalau ini kita fahami, maka sangat masuk akal ketika kemudian si cucu tadi tidak mendapatkan warisan, ya kan? Tapi masih ada pintu wasiat tadi, ya, pintu wasiat sepertiga. Bahkan kalau seandainya cucunya itu cuma 1 orang, ya kan, sementara anaknya banyak, itu dapatnya bisa lebih banyak, ya kan? Sepertiga, misalnya uangnya 10 juta, dia dapat sepertiganya, kan 3.300.000. Sementara anaknya ada 3, laki-laki semuanya. Anak si mayit ada 3 orang. Sisanya berapa berarti? 6.600.000. Dibagi 3 orang, masing-masing 2 juta. Ya kan? 2.200.000. Jadi lebih banyak si cucu dibandingkan anak-anaknya. Karena sepertiga harta peninggalan itu, harta warisan itu, ya, kemudian diperoleh sendiri, sementara anak-anaknya harus dibagi sejumlah anak tersebut, sehingga bisa jadi jumlah masing-masing anak bagiannya lebih kecil daripada cucu yang mendapatkan wasiat tadi. Ya, ini kita harus paham. Jadi kalau kita sudah misalnya sudah tua, kita bisa berwasiat, kita lihat siapa-siapa yang kira-kira nanti kalau kita meninggal dunia ada orang-orang yang perlu mendapatkan bagian dari harta kita tanpa melalui pintu warisan, tapi bisa melalui pintu wasiat. Nah, setelah itu baru langkah yang terakhir, yaitu diwaris. Sisanya baru diwaris, ya. Baik, materi kita sampai di sini, ya, tentang at-tarikah. Kita lanjutkan. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.